Perkenalkan, nama saya Farisya Bauli dengan NIM 06151282025032. Di video kali ini adalah tugas akhir dari mata kuliah Pendidikan Keluarga. Nah, tentang pendidikan keluarga. Apa itu pendidikan, apa itu keluarga, dan apa itu pendidikan keluarga? Di video kali ini saya akan menjelaskan dari beberapa definisi yang ada. Jadi, pendidikan itu merupakan pembelajaran pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan kelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, penelitian, serta pelatihan. Kemudian, apa itu keluarga? Keluarga itu menurut Alexander G.A. dan Spartley di BW di tahun 1996, definisi keluarga itu adalah salah satu atau lebih individu yang tinggal bersama sehingga memiliki ikatan emosional dan mengembangkan dalam interrelasi sosial, peran, dan tugasnya. Nah, dari mata kuliah ini, pendidikan keluarga. Dari pendidikan keluarga ini juga memiliki definisi. Saya akan menyebutkan definisinya. Jadi, pendidikan keluarga ini adalah usaha sadar yang dimiliki atau dilakukan oleh orang tua karena mereka pada umumnya merasa terpanggil atau secara naluriah untuk membimbing dan mengarahkan pengendalian dan pembimbing atau direction, control, dan guidance. Kemudian ada konservatif atau mewariskan dan mempertahankan cita-citanya. Dan yang terakhir, progresif atau membekali dan mengembangkan pengetahuan nilai dan keterampilan bagi putra-putri mereka sehingga mampu menghadapi tantangan hidup di masa yang akan datang. Kemudian dari masalah atau kasus dari pendidikan keluarga yang ada dan sedang tren saat ini adalah perceraian pada keluarga kecil. Nah, jadi di dalam Undang-Undang Dasar itu bisa disebutkan namanya perkawinan, bukan pernikahan. Jadi perkawinan itu apa? Perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga. Digarisbawahi, membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Maha Esa yang bisa diambil dari pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 di tahun 1974. Kemudian dari materi yang saya bawa tadi atau kasus yang saya bawa tadi adalah perceraian. Apa itu perceraian? Perceraian itu adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan tersebut. Maksud yang bagaimana? Maksudnya itu adalah undang-undang tidak memperbolehkan perceraian dengan permufakatan saja antara suami dan istri. Jadi tuntutan perceraian harus dimajukan kepada hukum secara gugat biasa dalam perkara perdata. Nah, yang harus didahului dengan meminta izin kepada ketua pengadilan negeri setempat untuk menggugat tersebut. Kemudian ada juga ilmu sosial yang melihat bahwa adanya indikasi perubahan sosial tersebut cukup berpengaruh kepada perceraian yang kasus pada saat ini. Nah, hal tersebut itu apa? Hal tersebut itu yang pertama, adanya perubahan pada makna yang terkandung dalam perceraian. Kemudian yang kedua itu adanya perubahan pada longgarnya pengawasan kerabat, teman, dan lingkungan tetangga terhadap keutuhan keluarga. Jadi kepedulian terhadap keutuhan keluarga itu barangkali hanya bisa dirasakan pada masa yang dulu. Dalam keluarga yang luas, krisis yang dihadapi keluarga melibatkan diri untuk mempertahankan perkawinan bagi keluarga yang sedang mengalami kritis. Nah, jadi kini semuanya itu telah bergeser. Sebuah perkawinan itu dipandang sebagai milik seseorang. Nah, kemudian idealisme individual melihat bahwa perkawinan merupakan sebuah kegiatan yang praktis yang harus dilalui oleh seseorang. Seseorang tersebut dapat memilih untuk melanjutkan kegiatan yang praktis tersebut atau mencari yang lebih dianggap praktis. Oleh karena itulah dukungan dan tetangga tersebut terhadap kekuatan keluarga itu menjadi berkurang. Kemudian yang ketiga itu tersedianya pilihan di luar keluarga. Saling bergantung antar suami istri merupakan indikasi keutuhan keluarga. Namun dewasa ini kebutuhan yang biasanya dipenuhi oleh keluarga itu telah menyebabkan ketergantungan suami istri menjadi berkurang. Dan yang terakhir yang keempat, lahirnya tuntutan persamaan hak laki-laki dan wanita. Nah, kemudian di dalam perceraian itu pasti ada penyebabnya. Apa saja penyebabnya? Penyebabnya itu yang pertama, karena pasangannya itu sering mengabaikan kewajiban terhadap rumah tangga dan anak, jadi lebih menyepelekan, seperti jarang pulang ke rumah, tidak ada kepastian waktu di rumah, dan tidak adanya kedekatan emosional dengan anak dan pasangannya. Kemudian masalah yang kedua itu penyebabnya adalah masalah keuangan. Masalah keuangan ini penghasilan diterima untuk memenuhi keluarga itu dan memenuhi kebutuhan rumah tangga tidak cukup.
Kemudian yang ketiga, adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan atau yang bisa disebut dengan KDRT. Kemudian yang keempat, pasangannya sering berteriak dengan keras atau juga bisa mengucapkan kata-kata kasar yang sangat menyakitkan. Dan yang kelima, tidak setia seperti punya kekasih yang lain dan sering berzina kepada orang lain. Dan selanjutnya, sering mabuk. Kemudian ada juga adanya keterlibatan atau campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangan. Kemudian yang terakhir, sering munculnya kecurigaan, kecemburuan, dan ketidakcocokan dengan pasangan. Bahkan di dalam perceraian itu juga adanya dampak yang menimbulkan dampak. Yang pertama itu adanya perilaku nakal, yang kedua depresi, yang ketiga melakukan hubungan seksual secara aktif, dan yang terakhir kecenderungan terhadap obat-obat terlarang. Baiklah, sekian dulu video dari saya dan sekian materi dan kasus yang bisa saya bawa. Maaf jika terdapat kesalahan kata, saya ucapkan terima kasih.